وبنعمة هذا المكان سعيدا وبنعمة هذا اليوم يوم الجمعة سيد الأيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعة والمقام اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله ورسوله. Ma'asyiral hadirin wakabatil mustami'in al-kiram, sidang Jumat yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama tentunya puja dan puji syukur tidak henti-hentinya kita persembahkan kehadirat Allah. Alhamdulillah dengan izinnya juga di hari Jumat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa bersama-sama dihimpunkan oleh Allah di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban dari sekian banyak kewajiban yang Allah bebankan kepada kita selaku seorang muslim, yakni melaksanakan salat Jumat 2 rakaat yang diawali dengan 2 khutbah. Salam keriring salam agar kiranya selalu Allah curahkan keharibaan junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang masih senantiasa istiqomah berada di jalannya. Alladzi turja syafa'atuhu min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin wa kabatil mustami'in al-kiram, sidang Jumat yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah. Melalui mimbar yang mulia ini kembali saya menyeru dan mengajak kepada kita semua, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti kata yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan perintah dan menjauhi apa-apa yang sudah menjadi larangannya. Dengan bekal takwa kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu kebahagiaan, bukan cuma kebahagiaan dunia, tapi bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana satu doa yang sudah kita ajukan kepada Allah, setiap saat selesai kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, keselamatan dunia dan keselamatan akhirat, terakhirnya terhindar dari siksa Allah yang bernama neraka. Karena apalah gunanya kebahagiaan sesaat di dunia ini kalau kita harus mengorbankan kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah, dan bertakwalah kamu kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal. Ma'asyiral hadirin wa kabatil mustami'in al-kiram, sidang Jumat ini insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah.
Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Sampai dengan detik ini, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba pilihannya. Kenapa saya katakan kita menjadi hamba pilihan Allah? Karena di saat segelintir kecil kita yang jumlahnya dapat dihitung dengan jari datang bersimpu menghadap Allah Subhanahu wa taala, mengakui segala kealpaan kita, sadar betul begitu kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat ini. Sementara di luar sana ada ribuan bahkan jutaan orang saudara-saudara kita yang mengaku dirinya Islam, mengaku umat Nabi Muhammad SAW, yang kalau kita tanyakan kepada mereka tentang keselamatan, pasti mereka ingin selamat dunia dan akhirat. Tetapi mereka tidak merasa terpanggil untuk melaksanakan sholat Jumat. Padahal Allah sudah mengingatkan kita di dalam Al-Quran soal Jumat. Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang panggilan, seruan, ajakan kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bergegaslah kalian menuju ke rumah-rumah Allah, ke masjid-masjidnya Allah. Tinggalkan segala aktivitas perniagaan kalian, tinggalkan pasar-pasar kalian, tinggalkan kantor-kantor kalian, tinggalkan rumah kalian, karena hal itu akan lebih baik jika kalian mengetahui. Tapi apa yang terjadi, masyaallah hadirin rahimakumullah? Yang di pasar masih sibuk dengan perniagaannya, yang di kantor masih sibuk dengan urusan kantornya, para politikus masih sibuk dengan urusan politiknya, yang di rumah masih sibuk dengan urusan keluarganya, yang di jalan masih sibuk lalu lalang dengan kendaraannya, seolah-olah mereka tidak terpanggil untuk melaksanakan sholat Jumat. Mereka tertipu dengan gemerlapnya dunia. Padahal Allah sudah mengingatkan kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain dan tidak bukan kehidupan dunia ini hanyalah permainan belaka, sandiwara, sendir-sendat, gurau belaka yang semuanya pasti akan berakhir. Sehebat apapun permainan pasti akan berakhir, semahal apapun permainan pasti akan hancur. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia hanya sesaat. Baginda Nabi mengatakan, dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini hanyalah sawah, ladang, kebunnya akhirat. Kalau kita tahu apa itu fungsi sawah, ladang, dan kebun, pasti kita sadar tempat bercocok tanam. Apapun benih yang kita tanam, itulah hasil yang akan kita panen nanti. Tanam ubi sudah pasti panen ubi, tanam jagung sudah pasti panen jagung, tanam padi sudah dipastikan panen padi. Apapun yang kita tanam, itulah hasil yang akan kita dapatkan. Kapan kita memetik hasilnya? Nanti saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, masyaallah hadirin rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini saya mengajak kepada kita semua untuk memperbanyak introspeksi diri. Di usia kita yang sekarang ini, tolong tanyakan kepada diri kita, persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok kita saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena demi Allah, semua apa yang kita miliki semuanya akan kita tinggalkan. Harta benda bukan milik kita, hanyalah hak titipan sesaat, hak guna pakai. Suatu saat nanti kalau kita tidak meninggalkan dia, dia yang pergi juga meninggalkan kita. Harta itu ada tiga macam, masyaallah hadirin rahimakumullah. Yang pertama, harta yang kita konsumsi setiap hari. Apapun yang kita makan, selezat apapun makanan itu yang kita makan, dia akan keluar menjadi najis yang menjijikkan.
semuanya akan menjadi sia-sia. Yang kedua, ada harta yang kita simpan, mungkin deposito di bank triliunan miliar, atau simpanan tanah, emas dan sebagainya. Itu bukan milik kita, semuanya nanti akan berpindah saat kita kembali kepada Allah, menjadi hak ahli waris kita. Kalau meninggalkan generasi yang baik, ahli waris yang soleh dan solehah, insya Allah kita akan mendapatkan ganjarannya di sana. Dia akan menggunakan harta tersebut di jalan Allah. Jadi kalau meninggalkan generasi yang tidak baik, anak-anak yang tak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak bukan anak yang soleh yang berbakti kepada kedua orang tua, maka kita akan sengsara di sana karena harta yang kita tinggalkan. Yang ketiga, ada harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Mungkin ketika celengan di hari Jumat lewat di hadapan kita, duit receh yang kita masuk ke dalam celengan tersebut itu akan lebih berharga daripada deposito kita yang triliunan di bank. Sekarang tanyakan kepada diri kita, sudah adakah itu buat kita, amal jariah buat kita? Karena itulah yang akan menjadi kebanggaan kita di akhirat nanti, itulah yang kekal menjadi hak kita. Ma'asyarul hadirin, bukabatil mustami'in al-kiram, sidang Jumat yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah. Lalu apalagi pangkat jabatan, semuanya hanya titipan sesaat, sedangkan tanggung jawabnya sampai ke akhirat nanti. Ketika kita kembali kepada Allah, sudah banyak yang antri di belakang untuk menggantikan kedudukan kita. Kemudian keluarga, anak, cucu, istri, kesayangan, yang kita sanggup berkorban apa saja untuk membahagiakan mereka, semuanya akan kita tinggalkan. Tak ada yang mampu untuk menemani kita di alam kubur. Kita akan tidur sendirian di sana. Kubur itu akan menjelma menjadi dua alternatif. Kalau tidak menjadi raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surganya Allah, dengan amal soleh yang kita perbuat selama hidup di dunia, atau dia akan menjadi khubratan min hubarin nar, jurang dari jurang-jurang api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena amal maksiat yang kita perbuat selama hidup di dunia. Maka mari tanyakan kepada diri kita apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok kita. Jangan tanya kepada orang lain, tanyalah kepada diri kita, karena yang tahu tentang kita hanyalah kita dengan Allah. Orang lain menilai kita hanya sebatas pandangan mata dan pendengar telinga mereka. Begitu juga kita menilai orang lain hanya sebatas pandangan mata dan pendengaran telinga kita. Tapi di hati yang paling dalam ini, hanya yang bersangkutan dengan Allah yang tahu. Tanyakan kepada diri kita, setahun berlalu dalam kehidupan kita, apa yang sudah kita perbuat? Banyak dosa atau banyak maksiat? Banyak ibadah atau banyak sia-sia? Pastikan kita menjawab dengan hati yang jujur, lebih banyak sia-sia kehidupan kita ini. Waktu kita 24 jam sehari semalam. Ada perintah sholat 5 waktu. Kalaulah sholat itu khusyuk, insya Allah satu waktu akan menghabiskan waktu 5 menit untuk menghadap Allah. 5 kali 5 dari subuh sampai isya, berarti 25 menit waktu untuk sholat kita. Sedangkan sehari semalam waktu kita 24 jam, berarti masih ada sisa 23 jam 35 menit itu habis untuk urusan dunia yang sia-sia. Maka kalau ingin jujur kepada diri kita, kita akan menjawab, daripada ibadah lebih banyak maksiat, daripada pahala lebih banyak dosa, daripada manfaat lebih banyak yang sia-sia dalam hidup ini. Maka ini saatnya kita rujuk kembali kepada Allah, berbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah tidak ada dosa kecil, kalau dibuat terus-menerus dosa yang kecil itu akan menjadi besar. Tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar yang besar pun akan diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita membaca Nasrul Hadirin rahimahullah, bagaimana kehidupan para aslaf as-solihin, pendahulu kita orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Allah. Masya Allah, begitu takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika mendengar kata-kata azab Allah, beliau pingsan karena takut dengan azab Allah.
Padahal beliau sudah menghabiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Lalu para ulama-ulama yang soleh dari kalangan tabi'in dan kalangan ulama, berapa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar kata-kata mati, ketika mendengar kata-kata azab Allah, mereka pingsan, takut dengan azab Allah. Bukan takut dengan matinya, tapi takut dengan azab Allah. Tapi lalu bagaimana dengan kita? Orang yang berlumuran dosa, banyak maksiat, berapa banyak perintah-perintah Allah yang belum mampu untuk kita laksanakan dengan seutuhnya. Sedangkan larangan-larangan Allah masih banyak yang kita langgar. Apakah kita merasa aman? Baginda Nabi mengatakan, "Man amal wa kasbun kullu zalal." Kamu tidak punya amal, kata baginda Nabi, amal yang kamu perbuat belum semata-mata karena Allah, masih banyak yang bercampur aduk dengan amalan dunia. Maka ini saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah dosa, masalah kesalahan, tidak ada manusia yang bebas dari dosa dan salah. Al-insan ma'al khata' wa nisyan. Manusia memang tempatnya hilaf dan salah. Kalau tidak pernah salah bukan manusia. Kalau tidak pernah salah itu malaikat. Sebagai namanya manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Orang yang baik bukan yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang baik ketika dia melakukan kesalahan, dia berusaha untuk memperbaiki diri. Di dalam hadis yang lain, baginda Nabi mengatakan, "Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam yang namanya manusia pasti pernah berbuat dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa, yang bertaubat kepada Tuhannya. Lagi-lagi orang yang baik, bukan yang tidak pernah berdosa, tapi orang yang baik ketika dia terlanjur berbuat dosa, cepat-cepat kembali rujuk kepada Allah, dia istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian pasti akan datang dalam kehidupan ini. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kita tidak tahu kapan akhir dan kita menikmati udara segar di muka bumi ini. Mati tidak menunggu tua, mati tidak menunggu sakit, mati tidak menunggu kita taubat. Ajal itu syarat kematian, bukan tua syarat kematian. Kalau kita sadar itu semua, insya Allah kita selalu mawas diri dan hati-hati dalam kehidupan ini. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu pasti akan menemui ajalnya. Kapan ajal itu datang? Ketika ajal datang, tidak bisa maju sesaat, tidak bisa mundur walaupun sesaat. Ini harus kita perhatikan betul, masyarakat hadirin rahimakumullah. Tidak bisa maju sesaat, tidak bisa mundur walaupun sesaat. Supaya kita terhindar daripada ketakutan dengan kematian. Karena takut bagaimanapun kita dengan mati, pasti kita akan mati. Sebelum kita lahir ke dunia ini, saat janin berumur kurang lebih 4 bulan 10 hari di dalam rahim ibu kita, saat Allah tiup nafas kehidupan, semuanya sudah ditentukan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini, termasuk ajal dan penyebab kematian kita serta rezeki jodoh kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah tercatat di sisi Allah mati di umur 90 tahun, tak mungkin kita mati di umur 50 tahun. Kalau sudah tercatat di sisi Allah ajal kita di umur 50 tahun, tak mungkin akan mencapai 80 tahun. Jangankan 1 tahun, 1 detik pun tak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Ini keyakinan buat kita. Harus ditanamkan di dalam hati bahwa kematian itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kalau kita tahu kematian itu sebuah hal yang pasti, waktunya tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kenapa kok kita harus berlebihan takut dengan yang namanya kematian? Termasuk penyebab kematian kita pun sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kita sudah tercatat di sisi Allah jatuh dari atas pesawat, tak mungkin mati tenggelam di dalam air. Kalau kita sudah tercatat di sisi Allah harus mati kebakaran, tak mungkin mati kena penyakit. Itu keyakinan kita, harus mantap di dalam hati, tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita. Maka sekali lagi, hindarkan berlebihan takut dengan kematian. Karena takut bagaimanapun kita dengan mati,
pasti mati itu akan datang. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum bi burjin musyayyada. Dimanapun kamu berada, maut itu pasti akan menjumpai kamu. Walaupun kamu bersembunyi di balik benteng yang kokoh, tak akan ada yang lolos daripada kematian.